Gempur lawan Rusia, militer Ukraina paksa 1 juta sipil jadi tentara. Gempur lawan Rusia, militer Ukraina paksa 1 juta sipil jadi tentara. Pasca direbutnya sejumlah wilayah di timur oleh pasukan militer Rusia, Ukraina terus memutar siasat untuk menghadapi pergerakan masif sang agresor. Kabar terbaru menyebut militer Ukraina menjadikan 1 juta warga sipil sebagai prajurit untuk perang menghadapi Rusia. Hampir 5 bulan operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berlangsung. Ukraina sudah kehilangan banyak wilayahnya. Beberapa di antaranya adalah Oblast Provinsi Luhansk dan sebagian besar Oblast Donetsk, termasuk kota pelabuhan Mariupol. Meski Angkatan Bersenjata Ukraina kerap mengklaim berhasil memukul unit militer Rusia di berbagai daerah, fakta di lapangan justru membuktikan sebaliknya. Pasukan militer Ukraina yang dibantu ribuan tentara bayaran asing mendapat suplai dana dan persenjataan dari negara-negara barat, tetap saja tidak bisa menandingi dahsyatnya serangan armada beruang merah. Dengan sederet fakta itu, Ukraina masih belum mau menyerah demi memberikan perlawanan terhadap agresi masif militer Rusia. Ukraina mengubah status 1 juta warga sipil menjadi prajurit. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Rusia Today, jumlah tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Alexei Danilov. Ukraina telah mencapai situasi militerisasi maksimum dalam beberapa bulan terakhir. Sekitar 1 juta orang Ukraina mendapatkan pengalaman pertempuran dan militer dalam konflik dengan Rusia, ujar Danilov. Tidak hanya itu, militerisasi warga sipil Ukraina menurut Danilov adalah respon keras terhadap ambisi Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada akhir Februari 2022 lalu, Putin menegaskan alasan utama invasi Rusia adalah demilitarisasi Ukraina. Alih-alih demilitarisasi dalam 4 bulan militerisasi maksimum terjadi, Ukraina dengan cepat mempersenjatai kembali pasukan sesuai dengan standar NATO. Fakta Pertahanan Atlantik Utara, Angkatan Bersenjata kami terus terakumulasi dan dipenuhi dengan senjata serta teknologi barat, katanya. Pasca direbutnya sejumlah wilayah di timur oleh pasukan militer Rusia, Ukraina terus memutar siasat untuk menghadapi pergerakan masif sang agresor. Kabar terbaru menyebut militer Ukraina menjadikan 1 juta warga sipil sebagai prajurit untuk perang menghadapi Rusia. Hampir 5 bulan operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Federasi Rusia berlangsung. Ukraina sudah kehilangan banyak wilayahnya. Beberapa di antaranya adalah Oblast Provinsi Luhansk dan sebagian besar Oblast Donetsk, termasuk kota pelabuhan Mariupol. Meski Angkatan Bersenjata Ukraina kerap mengklaim berhasil memukul unit militer Rusia di berbagai daerah, fakta di lapangan justru membuktikan sebaliknya. Pasukan militer Ukraina yang dibantu ribuan tentara bayaran asing mendapat suplai dana dan persenjataan dari negara-negara barat, tetap saja tidak bisa menandingi dahsyatnya serangan armada beruang merah. Dengan sederet fakta itu, Ukraina masih belum mau menyerah demi memberikan perlawanan terhadap agresi masif militer Rusia. Ukraina mengubah status 1 juta warga sipil menjadi prajurit. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Rusia Today, jumlah tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Alexei Danilov. Ukraina telah mencapai situasi militerisasi maksimum dalam beberapa bulan terakhir. Sekitar 1 juta orang Ukraina mendapatkan pengalaman pertempuran dan militer dalam konflik dengan Rusia, ujar Danilov. Tidak hanya itu,
Militerisasi warga sipil Ukraina menurut Danilov adalah respon keras terhadap ambisi Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada akhir Februari 2022 lalu, Putin menegaskan alasan utama invasi Rusia adalah demilitarisasi Ukraina. Alih-alih demilitarisasi dalam 4 bulan militerisasi maksimum terjadi, Ukraina dengan cepat mempersenjatai kembali pasukan sesuai dengan standar NATO, Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Angkatan bersenjata kami terus terakumulasi dan dipenuhi dengan senjata serta teknologi barat, katanya. Tentara neo-Nazi Ukraina jual nyawa warga sipil demi menang perang. Pasca Mariupol dikuasai pasukan militer Rusia Mei 2022 lalu, ternyata sejumlah anggota Detasmen Operasi Khusus Azov Ukraina masih eksis dalam pertempuran. Kabar terbaru menyebut pasukan neo-Nazi Ukraina itu tersebar di 3 wilayah. Ribuan prajurit Detasmen Operasi Khusus Azov atau yang dikenal dengan Batalion Azov dari Garda Nasional Ukraina menyerahkan diri ke tentara Rusia dalam pengepungan Mariupol 20 Mei. Ternyata tidak semua anggota Batalion Azov memilih menyerah kepada pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Pusat Kendali Pertahanan Nasional Rusia melaporkan bahwa ada ribuan anggota Batalion Azov yang masih berada di medan perang di Oblast Provinsi Kharkiv, Mykolaiv, dan Donetsk. Kepala Pusat Kendali Pertahanan Nasional Rusia, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev mengungkapkan pergerakan pasukan Batalion Azov di daerah Kramatorsk, Donetsk. Mizintsev menyebut sejumlah anggota pasukan neo-Nazi, unit militer angkatan bersenjata Ukraina, dan tentara bayaran asing menjadikan wilayah itu sebagai benteng. Di Kramatorsk, Donetsk, tentara bayaran asing dan milisi dari unit nasionalis Azov mendirikan benteng yang menjadi sarang penembak runduk, ucap Mizintsev, dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Sejumlah kendaraan tempur lapis baja dan senjata mortir disiagakan di sejumlah titik yang diketahui adalah bangunan sekolah. Mizintsev membongkar posisi pasukan militer Ukraina dan Batalion Azov berada di sebuah sekolah Jalan Yubi Lainaya serta sebuah rumah warga sipil di Jalan Akyubinskaya. Lebih lanjut, Mizintsev mengatakan unit militer Ukraina juga menyiagakan sejumlah penembak runduk dan menahan banyak warga sipil. Para warga sipil dipaksa pasukan Ukraina untuk menjadi tameng hidup saat militer Rusia menyerang. Mereka mengerahkan kendaraan lapis baja dan penembak mortir di sekolah nomor 35 Jalan Yubileinaya, tempat tinggal pribadi Jalan Akyubinskaya. Warga sipil ditahan secara paksa di ruang bawah tanah sebagai tameng manusia, kata Mizintsev.